Sobat Aktual, apa kabar? Pada program Coffee Morning, saat ini kita sudah berada di ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, fraksi PKS, dengan Bapak Arief Wibowo ST, MM. Assalamualaikum, Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak Arief? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, ya. Pak Arief merupakan sosok pimpinan DPRD Kota Tangerang yang berkecimpung di dunia politik dari bawah. Jadi istilahnya tuh sebagian hidupnya itu lebih lama di politik daripada di dunia sekolah gitu. Jadi setelah sekolah langsung nyebur ke politik. Pak Arief, gimana nih? Apa yang membuat akhirnya Pak Arief lebih menghibahkan diri ke politik gitu sejak kuliah? Baik. Jadi yang pertama, saya memang peminat organisasi ya. Jadi dari SD, SMP saya aktif di Gerakan Pramuka. Kemudian di STM saya join di Rohis. Kemudian di kampus saya ikut LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan juga organisasi kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Selain beberapa UKM yang lain. Intinya memang buat saya organisasi itu penting karena kita bisa mengaktualisasikan potensi kita, membangun jejaring dan relasi ya dengan yang lain, serta yang lebih penting lagi adalah memberikan kemanfaatan untuk sesama. Nah, saya kira dari spirit keinginan untuk berorganisasi inilah yang mendorong saya akhirnya terlibat dalam politik. Jadi 98 itu kurang lebih 27 tahun yang lalu ya, ketika pertama kali Partai Keadilan berdiri ya, saya diajak untuk bergabung oleh beberapa senior saya, masuk guru saya begitu ya. Nah, akhirnya saya bergabung dan di titik itulah kemudian saya menemukan kenyataan dan fakta ya bahwa politik itu bisa memberikan kemanfaatan dalam skala yang sangat luas. Nah, dari situlah kemudian saya terlibat aktif dalam partai politik ya sejak saya umur 19 tahun berarti ya. Wow, muda banget ya 19. Dan 2 kuliah. Menarik, politik lebih banyak membuka kebermanfaatan ya. Iya. Gimana biar supaya warga tuh yakin bahwa sebenarnya politisi itu memperjuangkan kemaslahatan umat gitu kalau kata bahasa PKS. Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya yang bisa membuat warga yakin adalah apa yang mereka rasakan gitu. Artinya kiprah kita dalam politik harus memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, saya yakin kalau dampak itu dirasakan, dampak positif tentu saja ya. Tuh, kalau dampak itu dirasakan, politisi ini tidak perlu banyak berkhotbah begitu ya. Tidak perlu banyak berorasi atau menyampaikan pernyataan gitu ya. Karena ya masyarakat merasakan apa dampak positif dari berbagai kebijakan yang diperjuangkan oleh insan politik melalui wadah partai politik. Iya. Seperti apa Pak kalau yang Bapak perjuangkan akhirnya masyarakat, wah Pak Arief nih memang cocok gitu. Ya, sebagai contoh, setahun pertama saya menjadi anggota legislatif, wakil ketua DPRD, itu saya mengadvokasi 10 posyandu yang direnovasi, atau direhabilitasi. Saya memang sangat concern kepada posyandu, karena di posyandu itu adalah tempat di mana warga berkumpul, pelayanan dasar diberikan, untuk orang yang mau lahir, sampai orang yang mau meninggal. Betul. Jadi dari basic banget tuh ya. Dari life journey seorang warga negara atau warga Kota Tangerang, yang life journey perjalanan hidup ya. Dari dia mau lahir sampai dia mau mati, itu tempatnya di posyandu. Iya. Maka saya bilang tempat ini harus bagus, harus baik, harus bisa memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Maka manakala ada posyandu bocor, ya kan? Ada atapnya yang mungkin sudah mau ambruk gitu ya, dan segala macam permasalahan lainnya, itu menurut saya prioritas untuk segera diperbaiki. Nah, alhamdulillah setahun saya menjadi dewan itu 10 posyandu sudah selesai direnovasi. Sebenarnya harusnya sih 12 ya. Setahun tuh ya? Setahun. Jadi kurang lebih hampir tiap bulan ada satu posyandu yang saya advokasi untuk diperbaiki gitu. Nah, akhirnya dirasakan apa? Masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik, lebih nyaman, karena tempatnya memang mendukung begitu ya. Dan buat saya itu salah satu contoh dampak yang bisa diberikan. Tapi kenapa? Berarti kan kalau saya dengar penjelasan Pak Arief sebenarnya ringan aja ya. Kalau memang mau gitu ya. Tapi kenapa ya nggak
apa ya, hal-hal baik yang bisa dilakukan oleh Pak Arief, kenapa nggak marak dilakukan oleh teman-teman anggota lain ya? Meskipun ini kita nggak mengeneralisir ya. Betul. Cuman kalau semua anggota kayak Pak Arief kan rasanya masyarakat tuh akan trust-nya terbangun kan ya? Iya. Yang pertama saya tidak mau membuat judgement kepada yang lain ya. Betul. Bisa jadi mereka melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dari saya, cuma kita aja nggak tahu kan gitu. Bisa jadi kan bisa begitu, jadi itu, ya. iya. Kita husnuzonnya begitu. Betul. Iya, Tapi mungkin balik ke pertanyaan yang tadi ya. Kalau buat saya, memang setiap politisi itu punya interest, fokus, dan niat atau nawaitunya masing-masing. Betul. Nah, dari situlah kemudian saya kira yang membentuk perilaku politiknya gitu. Nah, kalau saya terus terang 27 tahun aktif di partai politik. Saya baru dicalekkan, diminta jadi caleg ya, bukan saya mau jadi caleg. Itu kan 2019. Dari 2000. Dari 98 dari ke 2019. Berarti 21 tahun setelah saya aktif di partai, baru saya diusulkan. Iya. Kenapa? Ya karena memang orientasi saya bergabung dengan partai sebagaimana sebagian besar atau mungkin seluruh kader di PKS itu bukan untuk menjadi dewan atau menjadi orang-orang yang mendapatkan posisi di jabatan publik semata ya. Tapi memang kita bergabung di partai itu untuk sama-sama bekerja, berkontribusi, memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dimanapun dan apapun posisinya. Nah sehingga buat saya nggak ada masalah 21 tahun baru diminta jadi caleg juga nggak ada masalah gitu kan. Mungkin kalau orientasi tadi saya bilang ya, kembali ke mindset dan orientasi. Kalau orientasinya ingin menjadi anggota dewan, ingin punya jabatan dari partai politik, mungkin ya 2-3 tahun kalau nggak dapat jabatan, kalau tidak dimajukan jadi caleg ya berhenti gitu di partai kan gitu. Dan dia mencari jalan pintas. Dan dia mencari yang partai yang lain mungkin yang bisa punya ruang dia untuk bisa mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan. Mungkin berarti jam terbang ya yang membedakan. Kalau Pak Arief kan berarti udah 27 tahun sudah tahu asam garamnya, dinamikanya politik seperti apa, setelah itu baru diusulkan kan. Betul. Nah kalau yang lain kan baru ngelirik, terus dia punya peluru banyak, masuk kan gitu kan. Dia nggak tahu ada anginnya seperti apa, airnya, banjir segala macam ya. Betul. Mungkin itu ya. Ya artinya kembali tadi ke mindset dan nawaitunya atau niatnya. Iya. Saya tidak menyalahkan politisi yang ingin gabung ke partai politik untuk dapatkan posisi ya, karena ya itu sah saja secara aturan ya, undang-undang. Memang partai politik kan adalah instrumen untuk mendapatkan amanah dari rakyat, sehingga dengan amanah itu dia punya kewenangan atau kekuasaan untuk membuat kebijakan. Saya kira itu sah saja gitu. Cuma kalau saya pribadi memang orientasi saya sebagaimana diajarkan oleh guru-guru saya di partai itu ya nggak mesti jadi pejabat publik, nggak mesti jadi anggota dewan. Tidak mesti menjadi wali kota atau wakil wali kota atau gubernur-wakil gubernur ya. Bahkan sekedar jadi pengurus partai biasa saja pun kita tetap bisa berkontribusi melalui wadah partai untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Iya. Dan karena itulah kemudian PKS selalu berusaha untuk hadir ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya menjelang pemilu, tapi setiap saat gitu. Ya kan, kalau masih ingat 2004 tanggal 26 Desember, ada satu kejadian yang sangat besar di Indonesia yang namanya tsunami Aceh. Betul. Ya kan? Iya. Itu 2004, Pak. Iya. Pemilu 2009 masih jauh 5 tahun lagi. Iya. Tapi PKS adalah ya salah satu dari elemen masyarakat, terutama partai politik ya, yang paling banyak mengirimkan relawannya ke Aceh. Padahal pemilu masih 5 tahun lagi ya? Masih lama. Kalau kita orientasinya cuma cari suara, ngapain kita capek-capek kirim sekian banyak relawan ke Aceh untuk membantu meringankan beban warga Aceh gitu. Nah sekarang juga kita bisa saksikan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Iya kan? Iya. Pemilu masih 4 tahun lagi. Masih lama gitu. Iya. Tapi buat kami di PKS, karena kami dididik bahwa partai ini hadir untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, bukan sekedar mendapatkan kekuasaan, posisi dan kedudukan, maka walaupun pemilu masih lama, tapi ketika ada panggilan ya, dari masyarakat, dari warga bangsa yang perlu kita bantu dan kita bisa memberikan kontribusi, ya kita bergerak gitu. Iya, Pak, ini kan kalau pikiran saya berarti tinggal priority program ya. Betul. Program prioritasnya lah. Tapi itu kan juga
ada keinginan dari Pak Dewannya kan. Betul. Nah, itu gimana ya Pak untuk memprioritaskan saya yang lakukan yang ini dulu, yang ini mah second layer urutan berikutnya sehingga warga tahu nih Pak, warga Kota Tangerang kalau wah ini saya ke Pak Arif aja lah kalau urusan-urusan kayak gini. Gitu tuh gimana Pak ya? Baik. Ya, jadi kalau buat saya yang pertama saya pasti analisa dampaknya dulu. Oke. Gimana tuh Pak? Jadi misalkan nih ada 10 ajuan advokasi atau permohonan bantuan ke saya. Dari 10 ini mana yang paling besar dampak atau manfaatnya kepada masyarakat. Masyarakat. Oke. Nah, ini pasti saya prioritaskan. Oke. Selama sesuai dengan kewenangan saya ya. Karena kan anggota DPRD Kota Kabupaten pasti punya batasan kewenangan gitu. Ya, apa aja tuh Pak kewenangan yang bisa dieksekusi langsung? Ya, artinya kalau kita sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, kita dibatasi oleh kewenangan pemerintah kota. Oke, selama masih di area zonanya kota, itu bisa masuk kewenangan kita. Kewenangannya Pak Dewan. Betul. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengadvokasi berbagai ajuan, usulan ya dari masyarakat, sehingga itu bisa dieksekusi lebih cepat, lebih mudah begitu. Dengan advokasi dari anggota DPRD. Oke, nah ini kan kaitannya dengan ekonomi sedang nggak baik-baik aja gitu kan, terus pengangguran banyak, pelajar lulusan yang mau nyari kerja juga susah. Nah itu advokasinya seperti apa Pak Dewan untuk yang di wilayah Kota Tangerang ya? Baik, jadi yang pertama kita sadar betul pasca COVID ekonomi kita belum pulih. Kita harus akui itu. Ya, jadi pengakuan atas masalah itu adalah bagian awal dari solusi masalah. Yang kedua kaitan dengan pengangguran, menurut saya begini, saya sebelum jadi anggota DPRD, saya terakhir bekerja itu sebagai manajer HRD. Oke. Nah, kalau orang bilang cari kerja susah, saya sebagai manajer HRD gue bilang, saya cari karyawan juga susah. Jadi kan orang harusnya kalau cari kerja susah karena banyaknya yang cari kerja, harusnya kan saya sebagai manajer HRD mudah mencari karyawan. Iya, karyawan. Faktanya kan saya juga merasa susah gitu. Oh. Problemnya di mana berarti ya? Artinya kita punya mismatch antara profil lulusan dengan kebutuhan industri. Oke. Dalam konteks ini menurut saya ada 3 jalur yang perlu kita siapkan untuk bisa memperbaiki angka pengangguran ini. Yang pertama adalah kita harus memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri kepada lulusan-lulusan kita. Yang praktis saja, nggak usah teori. Soft skill ya berarti ini ya? Ya soft skill maupun hard skill. Hard skill juga ya? Tapi yang selaras dengan kebutuhan industri. Maka pemerintah kota perlu melakukan validasi ke industri. Yang dibutuhkan itu skill apa. Dari situlah kemudian menyusun program pelatihan yang relevan. Nah, sehingga match nih, membantu gitu. Ini kalau jalur mau kerja ya. Yang kedua ada jalur wirausaha. Kalau jalur wirausaha berarti para anak-anak muda ini ya yang mau wirausaha karena mereka memang punya bakat ke sana, ya perlu diberikan pelatihan kewirausahaan, mentoring, pendampingan sampai mereka bisa berjalan usahanya. Nah, kemudian yang ketiga, kita jangan lupa sekarang kita punya namanya freelancer. Nah, ini kan di era ekonomi digital hari ini, content creator peluangnya terbuka. Nah, ini juga harus kita siapkan SDM-SDM di Kota Tangerang yang memang punya bakat ke sini, punya minat dan bakat ke sini untuk punya keterampilan sehingga mereka bisa menjadi freelancer yang mumpuni untuk bisa mendapatkan job-job yang mereka bisa kerjakan. Baik, Sobat Aktual. Nah, itu tadi kuncinya kata Pak Wakil Dewan kita. Kalau memang mau mendapatkan pekerjaan, pastikan skill yang Anda miliki itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Mau bekerja, mau wirausaha, ataupun mau bergerak di dunia influencer yang sekarang sedang tren dengan istilah digital content creator. Sobat Aktual, persoalan lingkungan juga menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh warga. Sampah, polusi, itu menjadi atensi yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, terutama soal sampah, di TPA Rawakucing itu juga ketinggiannya udah luar biasa. Dan ini mungkin Pak Wakil Ketua Dewan bisa sedikit meng-highlight kira-kira
problem sampah yang banyak dikeluhkan oleh warga kita, seperti apa ya update-nya ya? Baik, jadi yang pertama, sampah ini tipikal masalah perkotaannya. Jadi di hampir semua kota di Indonesia itu punya masalah sampah. Dan akar dari masalah sampah adalah pertama dari mindset dan kesadaran masyarakat, termasuk juga pemerintah ya dalam konteks ini, bahwa sampah itu penyelesaiannya di hulu, bukan di hilir. Jadi ini yang salah. Iya, jadi selama mindset kita adalah masukkan sampah, ikat, buang, gitu kan, ke TPA, maka masalah sampah perkotaan tidak akan pernah selesai. Oke. Nah, jadi mindsetnya harus dimulai dari bagaimana menyelesaikan sampah di hulu. Oke. Hulunya di mana? Ya produsen sampah. Produsen sampah itu siapa? Rumah tangga, industri. Oke. Kemudian juga tempat-tempat pusat-pusat keramaian seperti pasar tradisional. Betul. Nah, di sumber-sumber sampah inilah kemudian kita perlu menghadirkan terobosan untuk bisa memilah sampah. Jadi kata kunci menyelesaikan masalah sampah tuh pilah sampah di hulunya. Di hulu. Baik. Selama ini tidak dilakukan, saya kira masalah sampah kita tidak akan pernah bisa diselesaikan. Iya. Tapi masyarakat juga kemarin sempat juga ada yang sudah menerapkan pilah sampah dari rumah nih. Betul. Yang sampah-sampah organik dia Betul. satu plastik, Ya. non organik satu plastik. Betul. Tetapi faktanya di lapangan ketika ada truk sampah masuk itu Dicampur semua lagi, nyampur. ya. Nah, itu gimana Pak? Betul. Ya itu tadi makanya saya sampaikan masalah mindset dan kesadaran ini harus hadir bukan cuma dari masyarakat tapi juga dari pemerintah. Oke. Sehingga ada keselarasan gitu. Iya, Termasuk juga iya. pelaku industri ya, Iya. semua produsen sampah lah. Iya. Nah, maka kemudian dalam konteks ini menurut saya, nih saya kemarin dapat kiriman ya, bagaimana misalkan di Yogyakarta yang sempat darurat sampah, Kota Bandung yang sempat darurat sampah, itu sudah membuat terobosan dari sisi pemerintahnya untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa lebih punya daya dukung melakukan pemilahan sampah dari rumah. Jadi daya dukung ini harus dihadirkan oleh pemerintah gitu loh. Oke. Bentuknya apa ya? Nah, contoh sederhana, di Jogja itu disediakan drum-drum bekas, yang bekas cat itu, untuk menampung sampah organik. Oke. Jadi pemerintah menyediakan itu ke RT-RT dan sampai RT ya, itu disediakan dan masyarakat dididik, edukasi dan didampingi. Pendampingan. Ya, jadi sudahlah kita cukupkan seremonial peresmian gitu ya. Dan iya. kita perlu langkah konkret berkelanjutan. Apa bentuknya? Bukan cuma pelatihan, tapi pendampingan. Karena kita mau mengubah habit. Mengubah habit itu perlu coaching, mentoring, pendampingan. Nah, kemudian drum-drum bekas cat ini itu diberikan ke warga atau di RT. Sehingga masyarakat setiap ada sampah organik, buang ke situ. Iya. Sisanya pasti anorganik dong. Iya, betul. Nah, anorganiknya jadi lebih mudah untuk dipilah kan. Karena untuk organiknya sudah ada tempatnya. Dan kemudian setelah terkumpul, pemerintah mengangkut sampah-sampah organik ini, diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak, buat pakan maggot, buat produk olahan sampah yang lebih bernilai. Anorganik ya pasti bernilai. Iya. Itu kita nggak usah bahas. Tapi kan poinnya begini, sampah itu menjadi instrumen yang sulit dikelola karena organik bercampur dengan anorganik. Iya. Dan sampah organik itu dahsyat dampaknya. Kenapa? Dia bisa menjadi sumber polutan, air lindi. Itu dari organik. Iya. Gas metan yang bisa meledak. Itu dari organik. Gitu kan. Nah, jadi organik ini ya menurut saya kuncinya. Dan memang tipikal sampah di Indonesia, 60-70% itu sampah organik. Gitu kan. Nah, sehingga kemudian kalau ini tidak kita selesaikan dengan menghadirkan daya dukung yang lebih baik, untuk masyarakat bisa memilah, saya kira ini akan berat gitu. Tapi sebenarnya sumbatannya di mana ya? Kan sebenarnya informasi ini kan bukan baru, gitu ya. Betul. Dan kayaknya penerapan yang pemilahan sampah, pemberian tong yang dengan warna-warna beda, ada hijau, merah, kuning, rasanya juga udah pernah diterapkan di kita ya. Betul. Tetapi apa ya yang menjadi akhirnya harus lebih ditekankan lagi pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah kota, biar supaya ini goal gitu. Ya. Gitu ya. Jadi gini, saya nih 15 bulan di Dewan, kan saya berinteraksi langsung dengan birokrasi ya. Sebelumnya kan saya waktu di partai nggak jadi anggota Dewan kan dari Jawa aja gitu. Betul. Nah, saya lama di swasta ya. Jadi saya mengalami culture lag. Shock culture. Ya, shock culture.
Dari di swasta kita biasa fokus ke hal-hal yang memang punya dampak gitu ya, yang substantif gitu ya, berbasis anggaran yang terbatas Betul. gitu ya, Iya. kemudian menghasilkan pilihan kinerja gitu ya. Ke dalam mungkin budaya birokrasi yang lebih ya prosedurnya panjang begitu ya, Betul. mungkin bab seremonial itu menjadi satu hal yang penting gitu ya. Dan birokratis ya. Ya, birokratisnya harus juga tahapannya itu. seperti itu. Nah, jadi saya terus terang merasa bahwa untuk sampah ini ada dua hal sih yang perlu kita hadirkan dan selama ini mungkin absen. Pertama? Pertama adalah political will dan goodwill Oke. gitu. Kita nggak bisa cuma saya berkomitmen, saya ingin, tapi kalau nggak ada realisasinya, kalau Oke. tidak ada bentuk perilaku konkretnya, sulit kita bilang memang ada political will dan goodwill. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya manajemen perubahan. Ini yang absen yang kedua nih. Oke. Kita mau mengubah habit masyarakat. Ini kan habit udah puluhan atau ratusan tahun. Jadi nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, 2 bisa. bulan ya. Nggak bisa. Dan Ini itu sosialisasi harus kencang tuh ya. betul. Tadi saya bilang bukan cuma sosialisasi, pendampingan ya. pendampingan. Oke. Jadi saya sebelum saya jadi dewan, kan terakhir saya di manajer HRD ya. Sebelumnya saya konsultan transformasi. Jadi saya biasa tuh mengelola manajemen perubahan di korporasi. Itu sebuah proyek yang besar dan menentukan ketika kita ingin melakukan perubahan perilaku. Oke. Nah, dalam konteks ini saya kira manajemen perubahan kita ini yang perlu kita perbaiki gitu. Untuk menunjukkan political will dan goodwill. Oke. Selama manajemen perubahan ini tidak hadir, sulit kita mengubah habit masyarakat Iya. ini. Gitu. Kalau hanya sebatas program bisa Ya, terlaksana. kalau cuma jadi selesai. gini, birokrasi kan biasanya tuh menyediakan sarana prasarana infrastruktur berbasis pengadaan. Iya. Betul nggak? Betul. Udah ada barangnya, Udah terserap. udah ada pengadaan, anggaran sudah terserap. Itu it's too less, Iya. ya kan? Itu terlalu kecil, terlalu sedikit Iya. untuk bisa melakukan perubahan gitu. Iya. Karena namanya transformasi itu kan melibatkan 3 komponen, people, process, and tool. Jadi kita nggak bisa bilang, oh toolnya, sarananya, barangnya udah kita sediain. Oke. Terus prosesnya gimana Pak? Iya. Terus orangnya udah siap belum untuk berubah? Iya. Jadi kalau transformasi cuma nyediain tool aja, sementara proses kerja atau proses bisnis dan orangnya tidak disiapkan untuk berubah, Iya. ya itu pasti kan gagal. Iya. Tapi kan Pak, Dewan bukannya punya kebijakan untuk mengubah target ya? Ya. Katakan yang tadinya dia hanya based on pengadaan, anggaran terserap, kan bisa nggak ya dirubah bahwa sekarang targetnya bukan pengadaan atau yang terserap ya, tapi lebih ke output gitu, bisa nggak ya? Sebenarnya begini, ini nggak bisa dipisahkan ya atau dibenturkan. Poinnya begini, ketika ada anggaran, ada kebijakan anggaran, Dewan kan membahas dan mengesahkan, membuat persetujuan terhadap Betul. ajuan anggaran eksekutif ya. Nah, dalam konteks ini, anggaran itu dialokasikan harus bukan cuma memberikan output, tapi juga ada outcome dan impact. Oke, berarti udah Nah, oke. konteks inilah yang menurut saya perlu diperkuat. Karena birokrasi seringkali berhenti di output. Output, Paling iya. jauh outcome. Tapi nggak sampai ke impact. Iya. Nah, ini yang saya kira yang perlu dibangun budaya ini di birokrasi sehingga kemudian bisa memberikan dampak yang lebih nyata kepada masyarakat atas setiap rupiah anggaran yang dialokasikan. Nah, balik lagi konsen ke sampah berarti apa yang harus terus ditingkatkan dari warga ketika warga sudah melakukan pemilahan? Iya. Terus kira-kira apa lagi ya langkah warga ya? Itu yang tadi saya bilang, kita perlu ada kejelasan proses. Prosesnya gimana nih? Supaya pemilihan itu terjadi. Dari proses yang sudah kita susun, apa tool atau saran yang perlu disiapkan. Gitu kan? Kemudian SDM-nya harus punya kesadaran, mindset, keterampilan praktis seperti apa. Sisanya pendampingan. Nah, contoh tadi misalkan kita bicara pemilihan ini teknis nih ya. Prosesnya gimana? Ya, disiapkan misalkan ada sarana pendukung untuk masyarakat memilah sampah. Ketika mereka melakukan pemilihan sampah, ada insentif yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ini, dan ada disinsentif yang diterapkan kepada orang yang tidak mau mengikuti ini. Ya harus paralel tuh. Stick and carrot-nya jalan, insentif dan disinsentif.
Kemudian dengan proses seperti ini, sarana pendukungnya apa saja? Tadi misalkan tong buat pilah sampah. Kemudian mungkin truk sampahnya dibuat terpisah. Ada insentif misalkan kalau yang memilah sampah, sampahnya dibeli. Yang sampahnya nggak dipilah, dia dikenakan denda. Atau diminta kompensasi atau konsekuensi lanjutan. Misalkan kerja sosial atau apa gitu. Kemudian orangnya harus di-upgrade pengetahuannya, kesadarannya. Disiapkan para pendamping di tingkat RT. Ya kan? Jadi tiap RT ada pendamping untuk mengubah habit masyarakat. Nah, jadi dalam konteks ini memang harus kolaboratif. Nggak bisa masyarakat selalu jadi objek program. Masyarakat harus bagian dari kolaborasi pelaksanaan program. Baru bisa jalan itu program. Oke. Sobat Aktual, sudah benar sebenarnya kalau memilah sampah dari rumah itu merupakan satu langkah maju untuk kita menata lingkungan kita jauh lebih sehat. Berikutnya, tinggal pemerintah nanti membuat program yang nyambung agar kebiasaan memilah sampah yang sudah berlangsung di level warga itu bisa berlanjut dari mulai pengangkutan truk sudah juga terpisah sampai nanti ke outputnya itu di ujung nanti akhirnya mana sampah yang bisa dikelola dan mana sampah yang akhirnya memang harus dibuang ke TPA akan jauh lebih sedikit dan lingkungan pastinya akan jauh lebih sehat. Jadi jangan akhirnya menjadi kita mundur balik lagi sampah dicampur, lanjutan aja. Lanjutkan, eksekutif pasti akan memfollow up dan ada Pak Dewan yang mengawal. Baik, Pak Wakil, ini ada hal yang menarik di masyarakat bahwa terjadi gesekan pendapat yang berpotensi menimbulkan kericuhan di level RT nih. Ya. Kemarin di Kalarawaci Baru kita tahu bahwa sempat muncul kericuhan lah ya. Ada silang pendapat tentang kekosongan regulasi soal RT nih. Nah ini sesungguhnya seperti apa Pak Wakil? Ya jadi kan saat ini pemerintah sedang melakukan proses perubahan Perwal 24 2015 tentang dasar aturan pelaksanaan Perda yang sebelumnya sudah dicabut tentang Perda tentang RT dan RW ya. Oke. Nah, tapi sebagaimana yang kita pahami ya, ketika nanti Perwal baru ini terbit dan disahkan, itu di bagian akhir ada tuh, dengan diterbitkan dan disahkannya Perwal ini, maka Perwal lama itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini kan Perwal barunya belum disahkan. Belum muncul, oke. Ya kan, masih proses. Maka dalam konteks ini sebenarnya kita harus memastikan tidak boleh ada kekosongan hukum atau dasar aturan. Kalau Perwal kemudian Perdanya sudah dicabut, kan ada aturan di atasnya lagi. Ada Permendagri, gitu kan, yang bisa dijadikan acuan sebenarnya. Nah, dalam konteks ini maka menurut saya ya, dalam pemilihan RT RW ini jangan sampai ada narasi kekosongan aturan, karena berbahaya. Nanti orang bisa bawa kepentingan dan pendapatnya masing-masing, bahkan memaksakan kehendaknya dengan alasan tidak ada aturan. Jadi selama perwalnya itu belum disahkan, aturan mainnya masih berlaku undang-undang yang sebelumnya ya? Yang ada, artinya yang ada ya? Ada, betul. Walaupun statusnya masih revisi gitu katakan. Masih proses ya, gitu ya. Betul. Tetapi masih aturan lama nih yang berlaku ya, bukan berarti akhirnya kosong terus main bertindak seenak-enaknya aja gitu. Tidak boleh ada kekosongan dasar aturan hukum. Nah, kan kemarin itu yang di Karawaci Baru ini juga supaya memang berimbang ya. Karena memang pemberitaan kan di awal itu hanya mengekspos yang demo saja gitu. Betul. Yang mendemo panitia pemilihan RW. Kan kita juga harus tanya ke panitia pemilihan RW-nya. Kenapa sih ada satu calon yang didiskualifikasi sehingga memunculkan demonstrasi gitu ya. Nah, ternyata info dari panitia pemilihan RW ya memang yang calon yang didiskualifikasi itu karena tidak memenuhi ketentuan dalam Perwal 24 2015. Ketentuan yang mana tuh ya kira? Yang menyebutkan bahwa calon itu harus bertempat tinggal, berdomisili tinggal di lingkungan itu minimal 1 tahun. Yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Ini aturan lama.
aturan yang Yang- nanti kalau keluar perwal baru dicabut, Oke. ya kan Hmm, gitu. hmm. Nah, orang ini info dari panitia pemilihan RW, dia tidak tinggal di situ. Oke. Sehingga tidak memenuhi ketentuan ini, maka kemudian didiskualifikasi. Jadi yang maju hanya ada 4 calon. Hmm. Jadi yang didis itu cuma 1 calon doang. Padahal sebenarnya di diskualifikasi itu melanggar ya. Iya, karena dia Karena tidak aturannya memenuhi kan belum- ketentuan. Kan Mm-mm. tidak memenuhi ketentuan yang Iya. ada di perwal yang existing. Iya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh panitia ini adalah bentuk penerapan perwal sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, Mm. jadi ini biar kita jelas gitu kan seperti itu. Baik. Nah, sobat aktual, memang persoalan regulasi ini tidak bisa dipandang secara sepintas. Aturan perwal, lalu aturan lama, muncul aturan baru, dan selama aturan yang baru ini belum ketuk palu, nah itu kan masih menjadi silang pendapat di kalangan warga. Nah makanya sebagai warga kita harus mencari tahu sesungguhnya aturan ini mana yang memang relevan untuk dipakai sebagai pedoman gitu. Nah mungkin Pak Wakil bisa menyampaikan terakhir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini untuk pemilihan pengurusan RW itu seperti apa selama perwalnya belum lahir, belum disahkan. Baik, jadi menurut saya begini, yang pertama kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dalam hidup bernegara kita harus punya dasar acuan hukum yang jelas supaya kita punya pegangan gitu ya. Dan dengan itu kita sebagai warga yang taat hukum harus mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Satu. Yang kedua dalam konteks RT dan RW ini saya kira RT dan RW ini kan lembaga keswadayaan masyarakat, mitra pemerintah. Betul. Maka di dalamnya ada proses demokrasi sesuai kebutuhan dan keinginan warga. Sehingga kemudian dalam konteks transisi hari ini ya perwal baru belum terbit, perwal lama masih ada, dikembalikan ke kebutuhan lingkungan. Warga pengennya gimana? Kalau misalkan udah habis mau pemilihan tanpa menunggu perwal baru, ya silahkan. Ini kan haknya warga, hak demokrasi warga. Jangan dicerabut, jangan dikooptasi, gitu kan? Selama memenuhi ketentuan yang masih berlaku. Nah, dengan itu maka potensi kekisruhan, gesekan itu bisa diselesaikan berbasis kepada acuan atau aturan yang ada. Saya kira begitu, gitu. Jadi peran pemerintah di sini fasilitasi. Jangan sampai pemerintah terkesan mengkooptasi ya keberadaan RT/RW sebagai lembaga keswadayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah, bukan subordinat langsung loh. Iya. Ya memang kalau sesungguhnya kalau misalkan kita seluruh anggota dewan yang menjadi wakil rakyat ini bisa berperan ya kan dan memberikan manfaat untuk warga, rasanya warga juga pasti akan jauh lebih tenang. Betul. Ya kan? Ya. Kehidupan sosial akan jauh lebih damai gitu kan, karena memang regulasi sesungguhnya kan terus juga aturan kan warga kan nggak bisa juga seluruhnya paham gitu ya, Pak Wakil. Baik Sobat Aktual, demikian perbincangan kita dengan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Pak Arief Wibowo STMM dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini sesungguhnya kita mensupport apa yang dilakukan oleh Wakil Dewan kita selama, kata Pak Arief tadi, berdampak untuk masyarakat, maka nggak usah khawatir. Pasti masyarakat akan menaruh kepercayaan dan keberlangsungan sebagai wakil rakyat akan terjaga. Itu kata Pak Arief. Baik, sampai ketemu lagi dengan kami, saya Sahrul Munir, dan dengan Pak Arief Wibowo. Undur diri, salam sejahtera dan salam damai untuk Kota Tangerang. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arief. Aduh, sukses selalu. Saya